Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi ya di channelku Maicip. Sekarang aku masih ada di Malaysia nih, di Johor Bahru. Cuaca di sini hujan tuh teman-teman, hujan. Aku mau menuju ke Singapura hari ini. Mudah-mudahan cuaca bagus, terang ya teman-teman ya. Sebelum teman-teman lanjut tonton videoku, tolong di subscribe ya, di subscribe, like, share, and comment ya, jempolnya. Oke ya, terus tekan tombol lonceng juga. Nanti aku akan buat video-video baru yang terbagus untuk kalian semua. Tekan tombol lonceng biar kalian orang pertama yang dapat videoku terbaru. Oke, sekarang lanjut ya. Aku mau cerita nih sama kalian, biasa tentang hidup. Oke. Tapi sebelum aku bercerita, sekarang aku ada di pom bensin nih. Tuh lihat. Kan kulihat ya. Terkunci. Yuk kita lanjut ceritanya sambil jalan ya. Teman-teman, aku ada mau cerita sedikit tentang hidup aku ya. Aku punya masalah sama keponakan aku. Sampai sekarang masalah itu masih kebawa. Nanti komen ya, dan simak ceritaku, tonton sampai habis videoku. Dan aku pengen kalian komen gimana aku harus menyikapi masalah ini ya. Aku nih ya teman-teman merantau dari waktu usiaku masih muda. Aku udah merantau ke Batam. Sementara Batam itu tuh ya, Batam itu tuh udah di pikiran orang-orang keluarga aku, saudara aku, tetangga aku, kalau Batam itu adalah tempat yang bebas, tempat yang liar ya kan. Jadi kebenaran aku merantaunya di Batam. Jadi mereka udah beranggapan aku ini ya perempuan nakal ya kan, yang aku merantau ke Batam. Padahal aku merantau ke Batam tujuannya selain aku ingin cari duit, cari uang, bisa merubah hidup aku, bisa membahagiakan keluarga aku tujuannya kayak gitu. Bukan seperti yang dituduhkan mereka, kalau Batam itu kehidupannya bebas dan aku ikut-ikut bebas juga, enggak. Nah singkat cerita ya teman-teman, keponakan aku nih ke Batam, jadi aku kasih dia tiket segala macam kan, ayolah ke Batam sini biar keponakan aku itu tuh bisa bekerja di Batam gitu kan. Jadi aku cariin kerja lah di Batam, di hotel, di kasir. Dia kerja kurang lebih ada kali sekitar 1 bulan apa berapa bulan aku lupa ya. Tiba-tiba ada mulut sumbang ya, bicara yang nggak bagus. Ada oknum yang tidak bertanggung jawab, orang-orang terdekat juga yang membicarakan itu. Jadi keponakan aku ini lebih percaya dengan omongan yang omongan orang lain, maksud aku, bukan percaya sama aku sebagai tantenya sendiri, enggak. Jadi keponakan aku nih dapat masukan omongan yang kurang bertanggung jawab ya kan. Dia ngomong gini, kamu itu sebaik-baiknya orang atau sebaik-baiknya kerja itu kalau di hotel itu nggak baik. Jadi kalau bisa kamu keluarlah ya kan. Jadi keponakan aku ini tiba-tiba mendadak dia keluar dari tempat kerjanya. Nah sekarang aku udah masuk imigrasi dulu nih teman-teman. Nanti aku lanjut ceritanya ya. Aku udah mau menuju ke Singapura. Jadi aku sekarang ada di imigrasi Malaysia yang mau ke Singapura. Udah dulu ya, nanti aku lanjut ya ceritanya. Sekarang aku berada di Singapura nih. Tadi prosesnya panjang banget. Aku terlupa bawa kartu putih nih kayak begini nih. Aku lupa bawa kartunya nih kayak gini. Aku terlupa. Nih.
aku terlupa, aku minta 2 dari Batam ke Singapura, aku terlupa. Jadi begitu sampai di Malaysia mau ke Singapura lagi, aku otomatis nggak punya ini dong untuk aku menulis aku mau ke Singapura tuh berapa lama tinggal dan sampai Jakarta. Aku tunggu sampai sore, aku tunggu sampai malam, aku tunggu sampai besok. Bagaimana? Udah? Ya udah makan obat dulu. Aku tunggu dari pagi sampai aku tunggu ya sore, aku tunggu malam, aku tunggu besok. Nggak ada juga kabar dari keponakan aku itu yang dia sudah sampai ke Jakarta. Akhirnya entah 3 hari kemudian ya, aku baru dapat kabar kalau yang keponakanku itu udah sampai di Jakarta. Itu pun aku kabarnya dari makku ngomong kalau keponakanku itu udah sampai di Jakarta. Aku sedih banget teman-teman. Masa aku nggak dikabarin kalau dia udah sampai Jakarta? Malah yang dikabarin, orang pertama yang dikabarin juga bukan emakku, bukan neneknya dia, juga bukan adik-adik aku. Orang yang pertama yang dikabarin bahwa dia udah sampai di Jakarta, orang yang memberi masukan yang nggak baik sama dia, yang dia bilang kerja di hotel itu nggak baik gitu loh. Dia orang pertama yang dapat kabar kalau keponakan aku itu udah sampai di Jakarta. Aku sedih banget teman-teman. Aku sedih banget. Sampai sekarang sedih itu terasa banget. Kenapa ya aku nggak dikabarin kalau dia udah sampai Jakarta? Kenapa harus orang yang memberi masukan yang nggak baik itu yang justru mendapat kabar? Orang pertama yang dapat kabar bahwa dia ponakan aku itu udah sampai Jakarta. Udah nggak apa-apa. Mungkin keponakan aku entah lupa entah apa, aku biarkan tuh. Sampai setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun
aku juga nggak dapat kabar dari keponakan aku yang dia sudah sampai Jakarta baik-baik aja, dan dia minta maaf, dia nggak ngabarin aku atau bagaimana bla 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 gitu. Nggak ada kabar berita dari dia. Coba bayangin teman-teman, gimana kalau kamu jadi aku, kalau kalian jadi aku, sedih kan? Aku nganggap dia seperti anakku dan aku menyayanginya. Aku nggak dapat kabar berita juga. Terus setiap hari Lebaran, hari raya, dia pun nggak ada kata-kata yang selamat Idul Fitri atau apapun untuk aku. Kalau keluargaku sih, yang lainnya hubungannya lancar sama keponakan aku itu, karena keluarga aku juga yang menghubungi dia gitu. Pada waktu itu kan kayaknya gimana ya? Mungkin aku punya handphone, tapi handphonenya nggak secanggih sekarang inilah, hanya untuk telepon gitu kan. Udah bertahun-tahun nih aku nggak dapat kabar dari ponakan aku. Aku sedih banget, sedihnya minta ampun, sedih sekali. Terus akhirnya udah beberapa tahun kemudian, dia pas sudah menikah ya, dia udah menikah, dia udah punya anak, dia baru minta maaf sama aku lewat Facebook kan, lewat Facebook. Aku sih nggak langsung bilang ya aku maafin, enggak, tapi aku udah maafin dia. Sebelum dia minta maaf, aku pun udah maafin dia. Tapi aku masih luka, sedih ya kan. Jadi aku nggak sanggup bilang iya aku maafin. Aku cuma memang udah maafin dia. Itu udah beberapa tahun kemudian dia udah nikah. Terus adik-adik aku, makku bilang, "Udah kamu ini aja, berbaik sama dia." Ya aku memang berbaik. Terus keluarga aku tuh nggak ngerti aku bagaimana kalau dia jadi aku perasaannya ya kan. Emang sedih banget. Komunikasi aku sama ponakan aku pun sampai sekarang nggak berjalan lancar. Entah apa di benak dia tentang aku. Meskipun dia berpikir aku buruk atau aku bagaimana, harusnya dia tuh jangan seperti ini. Dia terpengaruh dengan omongan orang lain, terus dia sama aku jadi kayak merasa entah malu, entah apa, nggak tahu aku. Ya udah. Jadi sampai sekarang aku dan ponakan aku itu seperti kayak putus komunikasi. Aku udah maafin dia. Aku menyayangi dia. Mungkin aku nggak ada di benak dia, mungkin aku nggak ada di pikiran dia mungkin ya. Tapi nggak apa-apa. Mbak aku tahu kok kalau aku sayang sama ponakan aku itu, dan aku juga sayang sama mbaknya dia, mamanya dia. Mamanya dia kan kakak aku tuh, dia sudah meninggal. Jadi aku harusnya jadi pengganti untuk dia sebagai mamanya. Tapi anak-anaknya nggak dekat sama aku. Dia malah lebih dekat. Kadang dia mengabari sama orang yang udah menyampaikan masukan yang nggak enak itu. Sampai sekarang pun mereka masih kabar-kabari. Tapi kalau sama aku enggak. Sekarang teman-teman komen ya, gimana aku harus menyikapi ini. Sementara aku kan manusia biasa, masih ada rasa luka, sedih ya kan. Gimana aku harus menghadapi ini ya teman-teman ya, komen ya. Oke, sampai sini dulu. Nanti disambung lagi ya ceritaku. Bye dulu untuk cerita ini. I love you all. Mwah.